Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami merasakan berkat dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidakseronohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Sampai selesai bacaan firman Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah berlari berlawanan arah. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah ketika saya SMA, saya menuju sebuah tim bola voli. Nah, ketika tim ini hendak melakukan sebuah pelatihan, maka kami harus melakukan pemanasan, yaitu dengan cara berlari mengelilingi lapangan. Yang menarik adalah ketika saat itu saya dengan teman saya berlari di luar sisi lapangan dan yang lain berlari di dalam lapangan. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa kami berlari berlawanan arah. Nah, tentu ini sebuah pemandangan yang aneh, sebuah pemandangan yang tidak elok menurut pandangan kita. Nah, ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, harus berani untuk berlawanan arah dengan arus dunia ini, dengan segala peraturan dunia ini, dengan segala kekompakan kerjasama di tengah-tengah dunia ini yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, kita harus berani mengungkapkan itu. Terkadang kita melihat bahwa ketika kita ikut dalam segala arus tengah dunia ini, kita merasa bahwa kita ini adalah sebuah atau seseorang yang setia kawan terhadap teman-teman kita. Padahal kalau kita ikut di tengah-tengah arus dunia ini dengan segala kejahatan, tentu itu mengkikis akan iman percaya kita, mengkikis akan kasih Tuhan terhadap kehidupan kita, dan itu tentu membuat hati Tuhan terluka apa yang sudah kita perbuat. Kita sebagai orang Kristen harus berani menolak untuk segala ajakan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita harus berani berjalan berlawanan arah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sebagai contoh, kita melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ketika melakukan sebuah pelayanan dengan istilah yang kita kenal dengan penginjilan. Tentu pada masa itu penginjilan adalah sesuatu yang bukan hal yang biasa bagi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu. Tentu ini hal-hal yang aneh. Bahkan juga kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan nyaman makan bersama dengan pemungut cukai. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya bagi orang yang tidak dikasihi, memberikan sebuah kebenaran bagi orang yang tidak mendapat kebenaran, memberikan sebuah kesembuhan bagi orang yang sakit pada saat itu. Tentu Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh bagaimana Dia sebagai seorang anak Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan akan kasih yang tentu berlainan tentang atau bertentangan dengan dunia ini. Nah,
Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita mencontoh dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Bahwa Dia berani menantang akan arus dunia, berani berlawanan arah tentang peraturan-peraturan yang ada di dunia, yaitu agar Tuhan Yesus menyampaikan kasih-Nya dan agar orang dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika kita berjalan untuk berlawanan arah di tengah-tengah dunia ini, tentu tidak akan banyak orang yang berjalan bersama dengan kita. Pasti kita akan berjalan dalam sebuah kesepian. Tapi satu hal yang pasti yang kita dapatkan adalah bahwa kita ketika berjalan berlawanan arah dari tengah-tengah dunia ini, maka jalan kita pada akhirnya akan menemukan Tuhan Yesus. Pada akhirnya kita akan menemukan rumah yang kekal, yaitu surgawi bersama dengan Allah Bapa. Oleh sebab itu, jangan berani, jangan takut untuk kita berlawanan arah, agar kita senantiasa akan menemukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, agar kita menjadi sebuah pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Engkau yang memberi penguatan melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.